Ini penting loh. Ini paling penting gitu. Paling penting. Dua aspek ini paling penting menjadi faktor penting gitu. Sebelum juara kita harus mikirkan ini dulu. Sebelum prestasi kita harus mikirin ini dulu. Sebelum bawa amplop plus gun atau sebelum membawa trofi juara itu, ini harus dipahami gitu. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nahib Permana di channel yang sama di YNP Boot Official. But yes, sebelum ke pembahasan kali ini, tolong klik dulu tombol subscribe-nya, klik dulu tombol loncengnya, dan juga ikuti Instagram saya di @ynpbootofficial dan juga fanpage di Facebook saya di YNP Boot. Yes, itu biar kalian sahabat Luput Mania Nusantara tahu tentang updatean apa saja sih tentang dunia perawatan, dunia logboat, dunia burung, tentang kicauannya di seluruh Indonesia. Dan ini kali ini kita yang akan bahas adalah tentang bagaimana sih Om teorinya tentang, atau teori bukan teori sih, pemahaman tentang oper birahi sama oper emosi. Dan ini khusus untuk teman-teman logboat mania, saya tidak cantumkan atau saya tidak melabeli entah itu senior, master, pemula, antara baru belajar, generasi baru tentang logboat apa yang baru suka logboat, enggak. Karena saya jelaskan dulu di sini, di dunia logboat saya jelaskan enggak ada yang jago-jagoan, enggak ada yang master-masteran, enggak ada yang pemula-pemulaan, enggak ada yang master-masteran, dan itu semuanya belajar. Berikut saya pun sama masih belajar. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena begini, saya jelaskan lagi, saya tetap ulang-ulang lagi mungkin di penjelasan di video yang bulan-bulan lalu saya menjelaskan tentang hal ini. Karena dunia logboat itu nggak ada master-masteran, nggak ada pemula-pemulaan kayak gitu. Semuanya belajar. Kita bisa di burung ini, paruhnya sama, warnanya sama, kita menemukan merawat lagi burung logboat yang lainnya. Di sini sudah bisa. Ganti logboat kita belajar lagi. Makanya nggak ada master-masteran, nggak ada suhu-suhuan gitu. Semua belajar. Berikut saya pun sama tentang sedang belajar. Nah, seperti itu. Apa yang mau saya jelaskan di sini adalah tentang antara oper birahi dan oper emosi. Saya menjelaskan di sini adalah ini pengalaman saya. Pengalaman saya, bukan saya merasa paling jago, tapi ini pengalaman saya yang sudah saya alami di dunia logboat. Beberapa tahun saya merawat logboat adalah, ini akan saya jelaskan tentang oper emosi dan oper birahi gitu. Yang dimana kita terlalu cenderung ketika logboatnya oper birahi, kita selalu berfokuskan ke oper birahinya tanpa memikirkan oper emosinya gitu. Ngerti kan maksudnya apa gitu? Nah, seperti itu. Mungkin di sini saya kasih tips ini khusus untuk logboat fighter, khususnya betina gitu. Jelaskan dulu saya di sini tentang oper birahi adalah di mana tingkat yang paling tinggi oper birahi itu adalah untuk betina bisa dia sampai nelor sendiri dengan karena dia terlalu kenceng, tapi nggak semua burung betina yang oper emosinya terlalu oper bisa nelor sendiri di sangkar, kalaupun tanpa jantan, walaupun tanpa gelodok, itu di sangkar bulat bisa nelor sendiri. Nah, mungkin tingkatan keduanya yang tadi ya, tingkat paling tinggi untuk oper birahi si logboat betina bisa ngapal. Nah, itu tertinggi ya, tingkatan oper yang paling tinggi itu antara dua itu. Nah, gimana Om untuk oper emosi yang tingkatannya paling tinggi? Paling tinggi adalah dia sampai ngering, mungkin sampai ada sebagian yang cabut bulu gitu. Cabut bulu itu oper emosi. Itu tingkatan oper emosi yang paling tinggi. Nah, gitu. Saya akan menjelaskan di sini ada tentang oper emosi dan oper birahi tentang logboat betina fighter gitu, khususnya betina fighter yang tadi saya sudah jelaskan. Tingkatan tertinggi di oper birahi itu seperti apa tingkah lakunya.
dan oper emosi seperti apa tingkah lakunya, seperti itu. Nah, makanya jangan skip, nonton sampai habis. Nanti saya jelaskan di sini biar semuanya paham gitu, biar semuanya paham. Dan ini pengalaman saya akan tumpahkan di sini gitu. Nah, seperti itu saya akan tumpahkan di sini, dan sudah apa ya, nggak ada yang namanya rahasia-rahasiaan dah. Saya mah pokoknya semuanya bakal dibongkar gitu, semuanya bakal dibongkar untuk Luput Mania Nusantara, biar kita maju lagi, biar kita maju bareng-bareng lagi. Nah, terus gimana Om penjelasannya? Gini, saya kasih contoh ya. Nih di sini tuliskan. Harus ada gambaran. Kalau nggak ada gambaran, mungkin hanya kiasan saja dan itu sulit untuk diingat gitu. Makanya harus ada gambaran. Saya gambarkan di sini. Di sini saya gambarkan ini menjelaskan tentang Luput betina fighter. Oper birahi 55% dan ini oper emosi 45%. Saya katakan berarti ini lebih ke oper birahi. Gitu. Burungnya lebih ke oper birahi. Jadi di sini oper emosinya turun, rendah. Dan oper birahinya naik atau tinggi. Namanya juga oper kan. Nah, mungkin ada sebagian pemain yang mengalami pengalaman merawat Luput betina fighter oper birahi. Banyak lah ya kan. Yang sering kita jumpai adalah oper birahi gitu. Makanya saya jelaskan di sini. Terkadang kalau kita mengalami fase oper birahi di burung kita, di jagoan kita, kita lebih fokus ke oper birahinya. Bener gak? Gitu, bener gak? Ini ingat-ingat. Saya juga pun sama kayak gitu pengalaman saya. Oh ini Luput oper birahi nih. Kita terlalu fokus ke oper birahinya. Kenapa tidak memikirkan oper emosinya? Yang demikian ini rendah sampai 5% turunnya. Terkadang kita membutuhkan oper emosi stabil. Nah, oper birahi itu stabil gitu. Jadi, kalau kondisi Luput betina fighter itu kondisinya sedang oper birahi, naik katakan 55%. Jangan berfokus memikirkan oper birahinya, tapi pikirkan saja oper emosinya. Jadi, kita kalau mengalami ngelawat bulung, Luput kita lagi oper birahi, pikirkan aja ini oper emosinya. Gimana caranya menaikkan oper emosi dalam kondisi burung lagi oper birahi, gitu. Jadi sedemikian rupa kita menaikkan oper emosinya sampai ini 50%. Gitu kan? Ini pun bisa sama. Kenapa nggak diturunin birahinya? Ya jelas kalau burung sampai turun birahinya gak bakalan bunyi. Itu logikanya. Kalau burung tanpa tanpa birahi gak bakalan bunyi. Burung itu mau bunyi karena dia birahi. Seperti itu penjelasannya. Jadi kalau misalkan mengalami Luput lagi OB, kita fokus aja naikkan oper emosinya up minimal. Yang 5% itu yang tadinya 45% jadi 50%. Seperti itu. Oke. Nah, sebaliknya. Gimana Om caranya kalau misalkan oper emosinya yang terlalu tinggi? Yang sama. Kalau misalkan oper emosinya 55%,
Terus oper birahinya 45%. Kita naikkan aja. Birahinya naikkan ke 50%. Seperti itu. Seperti itu penjelasannya. Sangatlah mudah. Terkadang kita ketika burung oper emosi, kita malah fokus ke emosinya. Gimana caranya nih menstabilkan oper emosinya, gimana caranya gitu. Tanpa memfokuskan. Jadi pemikirannya gini. Jadi logikanya, ketika burung oper birahi, kita pikirkan aja oper emosi yang harus naik. Sarannya adalah gimana? Om, tipsnya gimana? Misalkan kalau burungnya oper emosi, terus birahinya yang kurang, gitu. Kasih pakan kenceng, kurangi jemur. Itu solusinya dari saya untuk lopet yang terlalu oper emosi, gitu. Gimana Om caranya kalau misalkan oper birahinya yang ketinggian, tapi oper emosinya yang kurang? Tipsnya adalah ada di konten saya. Tipsnya ada di konten saya, cari coba untuk menaikkan menstabilkan misalkan menaikkan oper emosi gitu. Caranya ada di konten saya yang sudah saya bahas. Nah, seperti itu. Ini penjelasan dan ini pemahaman saya gitu. Ini pengalaman saya. Kenapa harus digambarkan seperti ini? Karena harus paham. Nih. Harus paham. Ini harus nonton. Ini konten spesial. Karena mau tidak mau merawat lopet itu pasti ketemu dengan yang namanya, kalau nggak naik oper emosi, pasti naik oper birahi. Semuanya tentang oper emosi dan oper birahi. Ini untuk lopet fighter ya kan, betina fighter. Beda lagi sama betina konslet. Beda lagi sama jantan konslet. Itu konsepnya beda. Itu pemahamannya beda. Karena kan kategorinya pun berbeda gitu. Konslet fighter itu udah jauh. Jadi kalau konslet fighter ya fighter. Seperti itu. Oke. Pemahaman seperti ini pengalaman saya pribadi, pengalaman terbaik, dan ini semoga menjadi bermanfaat untuk kalian semua lopet-lopet mania Nusantara. Ini penting loh. Ini paling penting gitu. Paling penting. Dua aspek ini paling penting, menjadi faktor penting gitu. Sebelum juara kita harus mikirkan ini dulu. Sebelum prestasi kita harus mikirin ini dulu. Sebelum bawa amplop plus gun atau sebelum membawa trofi juara itu, ini harus dipahami gitu. Saya pun belajar sama. Saya di sini mohon maaf kalau ada kata-kata ya salah atau terlalu gitu. Saya hanya membagikan pengalaman saya dan saya bukan merasa menjadi master. Saya di sini selalu katakan salam santun lopet mania Nusantara. Gitu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau saya terlalu mohon dimaafkan. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja. Sedikit saja yang penting mudah dipahami. Saya Nahib Permana di channel yang sama di YN Fegood Official. Salam santun lopet mania Indonesia. But yes.